Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kiai Mas Kuroji yang akan mengisi tausiah pada pengajian Ahad pagi ini. Yang terhormat pengurus LKSA Al-Bukhari Mangunan, Kiai Imam Muslim. Yang saya hormati Bapak atau Ibu para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bermuajah di majelis yang penuh barokah ini. Dalam marilah kita syukuri di qaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni zaman yang kita alami saat ini. Dan semoga kita semua tergolong umatnya dan mendapatkan syafaatnya fid dini fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembuka. 2. Mau'idoh Kasana. 5. Penutup. Marilah kita memasuki acara yang pertama. Pembuka. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dalam bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang kedua, sambutan Ketua LKSA Al-Bukhari kepada Bapak Iman Mahbudi SPDI MH diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa bermuajahah dalam kegiatan pengajian akad pagi adem ayem di LKSA Al-Bukhari Mangunan. Semoga apa yang kita laksanakan pagi hari ini mendapatkan berkah manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah tetap kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menjadi panutan kita semuanya di dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita selalu bisa mengikuti petua-petua beliau yang di dalam hadis ya maupun yang dicontohkan di dalam perilaku beliau, sehingga kita menjadi umat yang baik, umat yang menjadi rahmatan lil alamin. Yang kami hormati Bapak Kiai Mas Koroji MPDI Roe Suriah Ranting Desa Tulung Kecamatan Sembong Kabupaten Ponorogo, Bapak Ibu para wali santri, juga anak-anakku sekalian, serta para pemirsa di kanal Facebook LKS Al-Bukhari Mangunan dimanapun berada, serta seluruh pengurus dan juga donatur LKS Al-Bukhari Mangunan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam mengikuti kegiatan pengajian akad pagi adem ayem LKS Al-Bukhari Mangunan. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang banyak untuk kita semuanya, memberikan hiburan, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, selalu mendapatkan hal-hal yang baik dari apa yang kita lakukan, sehingga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Kiai Mas Koroji. Mari kita dengarkan dengan sebaik-baiknya apa yang beliau sampaikan, sehingga kita bisa mendapatkan hikmah yang banyak dan bisa menjalankan aktivitas kegiatan di dunia ini dengan sebaik-baiknya, mendapatkan banyak inspirasi dari kegiatan ini. Dan kami selaku pengurus LKS Al-Bukhari Mangunan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan di sana sini. Demikian yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Acara yang ketiga, sambutan sekaligus mauidhah hasanah kepada Bapak Yai Mas Koroji, dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai ingkang kula muliaken. Wabil khusus Kiai Imam Mahmudi selaku pengurus LKSA Al-Bukhari Mangunan yang saya hormati
adik-adik santriwan dan santriwati LKSA Al-Bukhari Maunan yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin wal hadirat, para pemirsa semuanya dimanapun berada yang saya hormati. Alhamdulillah, alhamdulillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan taufik hidayahnya, keberkahannya pada kita semua. Pada saat ini, pagi yang berbahagia ini, kita semua bisa bermuajah, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terima kasih waktu yang diberikan wonten ing kesempatan pagi yang berbahagia menika saya bisa berhadapan dengan panjenengan sami di pagi yang cerah dan sejuk ini, penuh rahmat dan keberkahan Allah, dalam kegiatan pengajian Ahad Wage Adem Ayem yang dilaksanakan oleh LKSA Al-Bukhari Maunan. Mugi-mugi kanthi pepanggihan kita sami wonten ing saat punika, mugi-mugi bekto keberkahan kemanfaatan wonten ing panggesaan kita, keberkahan kita menjang wonten ing akhirat ugi. Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, manusia itu sejatinya adalah sebuah ciptaan Allah yang paling sempurna dan utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu kita sebagai manusia tamtunipun nggih memerankan diri sebagai manusia yang sebenarnya. Bagaimana manusia di hadapan Allah, bagaimana kita pengabdian kita kepada Allah, itulah yang harus kita perankan, ingkang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab nopo? Karena kita adalah salah satu makhluk Allah yang paling mulia di hadapan Allah. Nah, kemuliaan itu harus juga diikuti dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah kewajiban yang harus kita penuhi di situ adalah bagaimana kita mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang sebenar-benarnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentunya dalam benak kita niki ada sebuah pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam pengabdian kita kepada Allah sebagai hamba Allah ini? Al-Quran telah menyebutkan, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di antaranya di sana kita adalah dalam pengabdian kepada Allah, dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari menika tentunya adalah didasari pada liya'budun, ibadah kepada Allah. Nah, tentunya ibadah itu tidak lain tidak hanya pada tataran ibadah mardhoh, tapi juga tataran ibadah ghairu mardhoh, bahkan ibadah-ibadah yang tataran sosial kemanusiaan. Ini penting sekali. Anak-anakku semuanya yang berada di LKSA niki tentunya sebagai harapan ke depan menjadi sebuah penerus pemimpin-pemimpin yang akan datang, yang nanti akan membawa daripada risalah Rasulullah dalam upaya untuk
mengantarkan manusia-manusia hamba Allah itu nanti pada tataran kehidupan yang benar dalam pengabdiannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panjenengan ini sebagai nanti ke depan harus bisa seperti itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu pengabdian kita ini dalam kehidupan ini tidak lain adalah sebuah kewajiban, yaitu kita melaksanakan namanya ibadah fardu sholat. Itu salah satu bagian dari kita, bagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah sebagai hamba Allah yang mulia ini. Pada benak pikiran saya niki, bagaimana generasi ke depan ini sebagai generasi yang mengawal sebuah ibadah yang wajib, dan itu adalah bagian dari kita pengabdian kepada Allah, tentang bagaimana kita mengawal kegiatan sholat kita 5 waktu itu di tengah-tengah masyarakat yang saat ini saya mengamati secara mikro ini mengalami sebuah kemunduran. Mengapa seperti itu? Coba kita lihat. Saniki okeh jenenge musola, masjid, tempat-tempat ibadah. Tapi nopo yang kita lihat, yang kita saksikan adalah sebuah bangunan yang megah, namun isinya sangat memprihatinkan. Itulah sebuah tantangan di era sekarang ini, di zaman saat ini, yang kita harus berupaya untuk terus mempertahankan, bahkan meningkatkan. Itu tugas kita semua. Generasi muda harus sebagai garda terdepan dalam memakmurkan tempat ibadah itu. Pada saat ini kami akan menyampaikan bagaimana yang harus kita lakukan yang dalam upaya untuk memakmurkan masjid ini atau tempat-tempat ibadah. Kita sangat-sangat prihatin ketika kita dalam sebuah perjalanan melihat sebuah tempat ibadah yang ketika pada saat jam-jam sholat fardu, masjid musala hanya 2-3 orang. Ya tidak semuanya itu, tapi hampir kebanyakan saya lihat seperti itu pada waktu-waktu tertentu, apalagi waktu sholat-sholat yang utama atau sholat-sholat yang membawa manfaat keberkahan yang banyak, yaitu sholat isya dan subuh. Apalagi nanti sholat zuhur. Kalau kita menganalisa ini, nah ini nanti tantangan ke depan bagaimana? Ini harus kita pikirkan bersama para bapak, para ibu, pemirsa semuanya, bahwa monggo generasi kita, generasi muda kita, anak cucu kita, ini harus bagaimana bisa memerankan dirinya untuk bagaimana memakmurkan tempat ibadah itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kuncinya di sini adalah generasi-generasi pemuda itu. Monggo kita nanti ada sebuah gerakan bagaimana tempat ibadah bisa banyak, bisa ramai, semua masyarakat bisa bersama-sama untuk hadir di masjid dalam waktu-waktu kegiatan sholat berjamaah. Ini kelihatannya hal yang sepele, tapi dampak yang akibat atau dampak yang kita peroleh dari kegiatan tadi sangat luar biasa. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita menukil sebuah hadis ini terkait dengan bagaimana fadilah kita dalam melaksanakan kita sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ini pernah saya membaca di sebuah kitab, itu hadis Nabi menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla shalawatal khamsa ma'al jama'ati walau khamsatun asya. Ini mungkin sering disampaikan, namun pelaksanaannya yang belum. Adik-adik ini setiap waktu berjamaah kan?
harus harus okay? Harus itu kita harus bagaimana membiasakan untuk kita bersolat berjamaah. Itu salah satu daripada pengabdian kepada Allah melalui sebuah ibadah mahdhurnya. Rasulullah dalam hadis itu menyampaikan bahwa ada 5 keutamaan apabila kita mengaktifkan, mengkontinyukan dalam melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Saya juga mengelola masjid di tempat saya, itu ketika saya hadir di desa mana dusun Pilang tempat saya itu, memprihatinkan waktu itu. Setiap sholat hanya ada 2-3 orang. Alhamdulillah dengan ya kesabaran kita semua, alhamdulillah ini sudah mulai tergerak untuk bagaimana Bapak Ibu yang ada di sekitar lingkungan masing-masing ini untuk menggerakkan bagaimana ketika ada komandang azan itu bisa mengikuti kegiatan ibadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini mengawali itu ya generasi yang mudanya itu, kalau insya Allah yang mengawali dengan gerakan itu nanti insya Allah ya juga akan berhasil. Apalagi nanti yang muda giat, nanti yang tua-tua akan mengikuti. Nah, ini tugas panjenengan nanti di masyarakat, kita sudah terjun di masyarakat, nanti harus sebagai pelopor. Apa jaminan Allah? Apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu, yang pertama adalah barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu dengan berjamaah, jaminannya adalah pertama, la yusibbuhu faqrun bid dunya. Orang itu tidak akan menjumpai kefakiran di dunia. Orang nemoni kefakiran, dalam arti Allah akan memberikan sebuah kecukupan. Makanya orang yang bergerak di jalan Allah itu tidak ada orang yang kelaparan. Orang yang berjuang di jalan Allah pasti semua kebutuhan akan dipenuhi oleh Allah, dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sebagai landasan kita firman Allah. Jadi tidak ada orang yang seperti Pak Imam ini mengelola sebuah LKSA dengan penuh perjuangan yang luar biasa ini. Allah akan menggerakkan semua kebutuhan itu dengan sendirinya. Saya kira Pak Imam sudah merasakan itu. Rezeki sudah yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semua urusannya dimudahkan. Itu adalah bagian dari kita dalam pengabdian kita, perjuangan kita di jalan Allah. La yusibbuhu faqrun bid dunya. Ditohli sangka kefakiran. Berarti di situ Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa yang kedua dari hikmah kita membiasakan sholat berjamaah 5 waktu itu adalah wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adabal qabri. Allah akan menjauhkan, menghilangkan siksa kubur. Bapak-ibu yang saya hormati para pemirsa, bahwa kehidupan di alam kubur itu sangatlah berat ketika orang itu tidak membawa sebuah bekal. Maka dari itu salah satu upaya kita di dunia ini adalah menyiapkan bekal kita nanti di alam kubur, di alam barzah, di alam akhirat. Banyak bekal yang harus kita siapkan karena perjalanannya adalah panjang sekali. Ketika kita lengah dalam perjalanan di dunia ini, dalam kita menyiapkan bekal
bekal kita di akhirat. Ini tentunya akan perjalanan di akhirat nanti kita akan celaka. Para pemirsa yang saya hormati, yang ketiga adalah yuk tahu kita bahu biyami ini. Di sana jelas bahwa nanti kita itu ada dua catatan amal yang akan kita terima nanti di akhirat itu. Satu adalah catatan baik, satu adalah catatan jelek. Nah, ketika kita menerima dengan tangan kiri menandakan bahwa itu banyaknya catatan jelek yang kita peroleh di dunia. Ketika kita menerima catatan dengan tangan kanan menandakan bahwa napa niku amal kebaikan kita luweh akeh tinimbang yang jelek. Maka dengan membiasakan itulah insya Allah kita akan menerima buku catatan amal kanthi tangan ingkang tengen. Allahumma amin. Penting niki, perjalanan ini sebuah perjalanan yang tidak terfikirkan oleh manusia secara umum. Ya, karena apa? Tahunnya di dunia ini ya udah, setelah dunia tamat ya wassalam dah. Nanti perjalanan di akhirat bagaimana kan tidak sampai ke sana. Manusia saat ini kan memandang suatu hal yang instan kan begitu ya. Senengannya kan instan. Yang penting saiki, besok pikir besok. Saiki ribet kok udah mikir besok ya niki. Lah boleh besok nek dipikir saiki malah luweh ribet kan. Luweh ribet. Maka ladang kita wonten ing dunia niki dunya majratul akhirah ini harus kita maksimalkan. Nyambut gawe sing mempeng untuk kebutuhan dunia, ibadah sing mempeng untuk kebutuhan akhirat. Ini dengan peradaban dunia yang semakin maju ini orang biasanya hanya berpikir yang instan-instan. Alah Pak, wong saiki urip rekoso mikir besok. Nah niki repot nih. Pemikiran ini harus dibuang jauh-jauh nih. Nah, apa lebih repotnya mungkin ketika tidak dibedakan dari sekarang. Nah, itu. Ini perlu kita pikirkan semuanya. Kebaikan yang telah kita peroleh, nah ini perjalanan dunia ini diawasi dua malaikat itu. Malaikat apa? Si Jogo amal baik dan jelek itu siapa? Tes ini. Anak-anak ini, anak santri. Malaikat siapa yang mencatat kebaikan? Nah, ini lulus itu tesin. Ada dua malaikat yang mencatat kita dalam bergerak setiap hari ini. Malaikat yang mencatat kebaikan namanya malaikat apa? Raqib. Malaikat yang mencatat kejelekan. Nah, jawabannya dengan cek-cek. Nah, ini berarti cara nopo laptop ini Pak Imam ini kudu Pentium. Saya ini Pentium berapa? Pentium 5. Nah, kudu cek-cek zaman sekarang sudah harus canggih. Nah, Pak pemirsa, hadirat rahimakumullah, para santri yang saya cintai, yang saya banggakan. Yang keempat adalah yamurru ala siratil kalbarkil khotofi. Di sana di akhirat nanti kita mengalami sebuah perjalanan, yaitu melewati namanya siratal mustaqim. Maka dia nanti ada yaumul ba'as, yaumul mizan. Dalam Al-Quran kan disebutkan yaumul qiyamah. Nah, itu hari-hari yang harus kita lalui nanti di akhirat. Salah satunya kita di sana adalah melewati namanya siratal mustaqim. Allah menjanjikan orang yang membiasakan sholat berjamaah itu apa? Yamuru ala siratal mustaqim kalbarakil fatofi. Koyo kilat. Enten singiran niku kan siratal mustaqim ini rambut pinoro
pitu suwene 1000 tahun munggah medhen katanya. Singirane sinten sing apa? Kalau rada lali suwi mboten ngono. Nah, itulah sebuah perjalanan yang nanti yang saya sampaikan tadi kudu dipikirne saiki. Dan mikirnya besok loh, besok sore neng kegiatan golek sangu ya. Kegiatannya ya ketika kita dengan belajar ngaji dengan sungguh-sungguh, mempelajari agama, menjalani kitab-kitab, mempelajari hukum-hukum Islam, mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan sainnya juga begitu. Sehingga nanti dua-duanya akan berjalan. Di dunia nanti kita juga akan bahagia, di akhirat juga akan bahagia. Itu harapan kan kita ngoten lho. Dungane napa nika? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu satu-satunya tujuan hidup kita itu. Tapi itu sering kita minta pada Allah, sering kita ucapkan, tapi kita tidak berikhtiar. Lupanya di situ. Kadang-kadang manusia terlena dengan gemerlapnya dunia. Kita boleh, kita juga karena hidup di dunia, ya juga harus mengikuti pergolakan dunia, tapi jangan lupa kita nanti akan hidup di akhirat. Maka adik-adik ini, para santri ini harus saat ini jenengan itu berada di sebuah kawah Condro Timuko. Nah, istilahnya coroja pewayangan kawah Condro Timuko. Mengapa dikatakan seperti itu? Ini dalam pewayangan itu pernah dialami siapa itu? Yang digodok di Condro Timuko itu, kawah Condro Timuko. Pernah lihat itu pewayangan? Gatot Koco. Nyapa Gatot Koco dari sekti Mondro Guno karena digodok ning kawah Condro Timuko. Alhamdulillah. Niki ikut mendengarkan nih, mau menyampaikan takwa itu ya. Alhamdulillah. Jadi jenengan sami ini adalah berada di kawah Condro Timuko, digodok kan, di Kulawentah supaya nanti jadi orang yang sakti. Kaya Gatot Koco ini dari sekti ini kan digodok ning kawah Condro Timuko, metu ya dibedil jodil, ditembak laka-laka, apa nih? Iso ngilang, iso iber. Nah ini maka dari itu Panjenengan Sami berada di kawah Condro Timuko itu yaitu supaya nanti jadi orang yang sakti. Nah saktinya apa ya? Sakti di bidang agama, sakti di bidang pengetahuan umum, nah itu, dan sakti-sakti yang lain. Nah kita perlu ke depannya harus banyak orang punya kesaktian itu. Menghadapi tantangan dunia semakin berat ini harus sakti. Ya, sakti jobo jero. Pak Imam digembleng ya. Dia caranya men iso ngilang. Tapi sayangnya mungkin samarku nek ra balik. Ndak itu. Karena di agama di Islam itu banyak bagaimana kita bisa bisa tidak dilihat oleh orang. Ini ada semua nih kalau kita pelajari ya. Piye men golek duit lancar ngenten. Tapi secara agama loh, bukan secara non agama. Kita berada pada jalur agama. Non agama yang ngingu opo kae sing jenenge babi ngepet. Tapi kita kan berada jalur agama. Ada doa-doa yang harus kita bisa kita baca, kita amalkan setiap hari untuk mempermudah urusan rezeki. Banyak, oke Pak Yai Imam Mahmud ini mungkin disampaikan. Ada amalan-amalan untuk memperlancar rezeki. Gue jadi pengusaha ya pengusaha yang sukses, jadi petani yang sukses, jadi pegawai ya pegawai yang baik kan gitu. Ada amalan-amalan yang harus perlu kita laksanakan. Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang berbahagia, tadi ada 4 yang
satu yang terakhir adalah yadkhulunal jannata bila hisabin wala adabin. Jadi orang yang membiasakan sholat berjamaah itu nanti akan dimasukkan surga oleh Allah tanpa dihisab dan disiksa. Allahumma amin. Dah nepenai awede besok nek mlebu nang swarga tanpa dihisab karo disiksa. Padha karo nek jenengan mlebu ning ada acara kegiatan nggih nang gedung wis digratisne duwe pangan sing enak-enak kan seneng. Beda karo mlebu gedung dadak kon bayar wis ora oleh pangan ning jero sumuk niku kan cilaka wae. Maka dari itu para pemirsa semuanya, marilah kita awali, monggo kita adakan sebuah gerakan bagaimana kita memamurkan tempat ibadah, mengkontinyukan kegiatan sholat berjamaah. Ketika berhalangan di rumah tidak apa-apa, tetapi tetap berjamaah. Ini saya sampaikan karena sering saya itu perjalanan dari kabupaten lain pada waktu malam menjelang subuh sudah berangkat. Ketika sudah kegiatan-kegiatan kedinasan akreditasi itu saya sudah daerah-daerah kabupaten Jawa Timur melihat ketika subuh, ketika nanti sholat yang sering kita jumpai ya subuh dan waktu zuhur dan asar. Sangat memperhatikan, di mana masjidnya besar, masjidnya megah, tapi penghuninya jamaahnya yang sepi. Monggo ini kita awali dengan diri kita, keluarga kita, berupaya dengan semaksimal mungkin bagaimana kita niki sebagai hamba Allah yang dimuliakan ini bisa mengabdikan diri semuanya pada kehidupan niki dengan pengabdian sebagai ibadah kita pada Allah. Semua kita niati sebagai ibadah. Insya Allah dengan begitu perjalanan kita nanti di dunia ini maupun nanti di akhirat insya Allah akan selalu dalam mendapatkan sebuah kebahagiaan. Nah ini dimulai dari mana ya? Dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Kemudian nanti ya, lingkungan. Oke, keluarga, lingkungan, nah, mari kita bersama-sama. Insya Allah dengan gerakan-gerakan seperti itulah nanti lingkungan kita, keluarga kita, insya Allah akan menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera. Lingkungan kita menjadi lingkungan yang damai, lingkungan yang harmonis, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, tentunya harapan kita semuanya ini adalah sebuah harapan yang terus harus kita upayakan. Tanpa sebuah gerakan tentunya itu adalah tidak ada hasilnya, tidak ada nilainya. Para pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak yang melihat dari channel YouTube LKS Al-Bukhari, monggo kita bergerak dari sekarang, mumpung kita masih ada waktu. Ojo peh cik, nah aku cik 6 Pak. Cik 6 ini urung patut nek sagep nang masjid. Malah iki repot nih. Iki apalane ngoten niku. Yen kula cah namanya le kegiatan nang masjid. Isin lho Pak. Lah iki susah nih zaman saat ini niku nek dijak ning masjid malah izin. Yen kula niku nganten lingkungan niku. Dadi nang masjid itu wedi, Pak. Nek nawaya acara ngoten nggih. Ya gelem, tapi nggih dipilih kene ning udah kodaken. Kalau punya masjid ya wedi. Memang perlu penyadaran, maka dari panjenengan sami ini sebagai generasi-generasi yang saat ini mengabdi, saat ini mencari ilmu di Pondok Pesantren Al-Bukhari,
Mudah-mudahan ke depan menjadi generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang didambakan oleh masyarakat, oleh keluarga. Ya, harapannya seperti itu. Maka dari itu panjenengan harus memaksimalkan diri ketika ini berada di kawah itu. Jangan sampai turu ae. Ya, kudu wani tirakat kan begitu ya. Ya, tirakate nek bengi ya kudu wani melek. Wani melek. Jam malam yang mustajabah itu harus dibiasakan. Saya itu kemarin ke pondok Gene Kiai Hudarin di Magelang ya. Di sana sampai di sana sekitar jam 1 ziarah ke makam itu. Saya melihat di pondok itu tidak ada santri yang tidur ternyata. Semuanya duduk, ada yang ngaji, ada hafalan imriti, ada yang hafalan Al-Quran, ada yang ngaji di makom, tidak ada yang tidur. Sepanjang emper, lorong-lorong itu suara santri semuanya ngaji, ada yang ngaji kitab, ada yang ngaji Al-Quran, ada yang ngamalkan apa itu manakib, ada yang apa itu khotibul atas, semua cuma baca bawah. Sampai ada yang ketiduran hanya duduk tidurnya. Ternyata saya komunikasi dengan ustadz itu ya, ustadznya apa yang ada di makom itu, ternyata sudah kebiasaan seperti itu. Maka dari sanalah lahir ulama-ulama besar seperti Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Hakik kan juga santri dari Magelang, ini Badar Kiai Khudori itu. Ternyata di sana itu tirakatnya malam itu yang kuat. Tirakat malamnya yang kuat. Nah, panjenengan ya tidak harus semalam suntuk, tidak tidur ya, enggak. Mencari waktu-waktu yang mustajabah, karena siang kan belajar. Bengi melek nglawan wayah ning sekolahan suruh kabeh. Ya, kita seimbangkan ya, jam-jam 2:30 malam itu harus dibiasakan bangun bermunajat kepada Allah. Insya Allah semua kebutuhan kita, semua yang kita hadapi, yang kita hadapi di dunia ini, insya Allah akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakul yakin, dan kita harus yakin. Nanti kalau sudah menjalankan, insya Allah dalam beberapa tahun waktu tertentu akan merasakan, oh iya ternyata doa mustajabah itu ketika di waktu-waktu itu. Karena ibaratnya sebuah panah itu, kalau orang Pak Yai kan sholat malam itu, sholat tahajud itu ibaratkan sebuah panah yang nanti akan dilepaskan dari busurnya, akan menuju pada sasaran yang tepat. Cara wong nembakno langsung des ketika waktu-waktu mustajabah. Ini juga pengalaman yang pernah kita lakukan seperti itu. Maka dari itu adik-adik, ini masa-masa yang nanti masih dalam perjalanan panjang dalam mengembangkan sayapnya ini untuk ke depan. Ini perlu mulai sekarang harus dibangun itu. Ya. Rekoso sik baru nanti akan diterima sebuah kemudahan. Jadi orang enek war penak ora rekoso mboten enten. Nggih, ora enek ceritane wong penak itu ora rekoso dhisik. Ora akan penak bila harus melalui sebuah kesengsaraan, rekoso sik. Gitu, karena di sana ada kesusahan diikuti dengan sebuah kemudahan. Nama al-usri. Jadi sebuah yang akan kita tuju, sebuah tujuan yang baik itu ya dimulai dengan rintangan, hambatan yang penuh risiko. Ya itu kita harus hadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Terus kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang terakhir ini di saat-saat ini
kita sering melihat bagaimana pergolakan di tanah air khususnya, terutama umat Islam yang saat ini banyak muncul sebuah gerakan-gerakan yang kelihatannya mencerminkan perilaku umat Islam tapi jauh dari tuntunan Rasulullah. Ini harus kita saat ini kita harus waspada. Agama yang dibungkus digunakan untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Ini kita harus waspada. Anak-anak semuanya, para santri, para pemirsa semuanya, generasi kita harus waspada terhadap hal-hal semacam itu. Maka di Kementerian Agama itu sekarang digalakkan namanya moderasi beragama. Bagaimana kita saling menghormati sesama pemeluk agama. Karena kita ada di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di sini ada banyak suku, banyak ras, banyak agama yang dianut oleh warga. Yang terpenting kita adalah menjalin persatuan dan kesatuan dari berbagai elemen masyarakat, suku, agama, dan ras itu menjadi satu kesatuan yang kuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini apalagi nanti ke depan ini akan semakin ruwet ketika sudah menjelang kegiatan tahun politik ini. Para santri tidak usah mengikuti hal yang seperti itu, fokus pada bagaimana kita menyiapkan ilmu kita untuk masa-masa yang akan datang. Kita lihat di media seperti itu. Maka dari itu salah satu wasilah thariqah kita yang benar dalam bendera Jamiatul Nahdlatul Ulama itu adalah sudah tepat. Kita terapkan, kita jalankan di negara kita ini, di Indonesia ini. Dengan Islam Nusantaranya itulah yang harus terus kita gemborkan, yang harus kita tanamkan dengan menebar Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang penuh dengan kedamaian, tidak ada radikalisme, tidak ada ekstremisme dalam bungkus sebuah agama. Karena sebenarnya agama itu tidak mengajarkan sebuah kekerasan, tidak mengajarkan sebuah ekstremisme, radikalisme. Islam adalah damai, kasih sayang. Maka dari itu anak-anak semuanya ini benar-benar menjalankan sebuah agama yang baik. Ini sudah betul kita berada jalur di Jamiatul Nahdlatul Ulama. Insyaallah kita mengikuti para kiai, para ulama. Insyaallah kehidupan kita akan selalu dalam sebuah kebenaran sehingga akan menuju pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti sebentar lagi kita di bulan Februari nanti ada peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama yang akan difokuskan kegiatannya di Stadion Sidoarjo. Nanti akan jutaan Jamiah Nahdliyin akan tumplek-plek nanti di Stadion Sidoarjo itu. Tanggal berapa itu Pak Iman? 13 atau 14 itu ya? 7 ya? Tanggal 7 ya? Februari. Insyaallah itu adalah puncak peringatan 1 abad Jamiah Nahdlatul Ulama yang menjadi thariqah kita dalam menjalankan agama ini dengan mengikuti para kiai, para masyayikh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan keberkahan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan menjadi renungan kita semuanya dalam kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Marilah bersama-sama kita selalu pengabdian kita hanya pada Allah, tentunya dengan kita berupaya bekerja keras dalam meraih kehidupan sukses di dunia dan juga bekerja keras dalam upaya untuk menyiapkan kehidupan kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan dan begitu kita akan mengalami kehidupan yang senantiasa bahagia di dunia dan selalu bahagia nanti di akhirat. Allahumma
Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan segala kegiatan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Li maradatillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana wa lakal hamd. Kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata ya muyassiru yassir ya mudabbiru dabbir ya musahhilu sahhil 'alaina kull 'ashir bijahil basirin nadhir sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa shifaa'a min kulli da'in wa saqamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlina min ahli ilmi wa ahli khair, ahli al-Qur'an, ahli ibadah wa ahli jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhaif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi sirril Fatihah. Diaturkan terima kasih. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah.